Meskipun banyak sekali pihak-pihak yang ingin menyudutkan Shinteong, termasuk yang terbaru, media dari Italia, akan tetapi tidak bisa dipungkiri kalau Koshin masih sangat layak memimpin timnas Indonesia. Terlebih di round 3 kualifikasi Piala Dunia, peluang Indonesia masih sangat terbuka lebar untuk setidaknya mengunci posisi 4. Sesuatu yang pastinya sangat menyita perhatian, termasuk salah satunya datang dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, di mana ia meyakini kalau kekuatan timnas Indonesia sekarang sangat berkembang pesat, diisi para pemain muda potensial plus para pemain yang main di Eropa, membuat level timnas Indonesia meningkat. Bahkan ketika situasi seperti sedang tak berpihak pada Garuda, sekali lagi timnas Indonesia mampu membuktikan kalau mereka bisa bounce back di masa tersulit. Dan Moriyasu pun mengerti arah rencana Shinteong, mengingat keduanya cukup sering terlibat percakapan baik saat pertandingan maupun di luar pertandingan. Di sisi lain ada kabar positif dari Tristan Guia, di mana pemain 20 tahun tersebut secara blak-blakan memamerkan tato bertuliskan keluarga yang ada di tubuhnya. Tentu saja ini menjadi sinyal menarik yang bagaimanapun membuat PSSI harus makin gercep. Karena di satu sisi Ronald Koeman selaku pelatih timnas Belanda merasa cukup khawatir dengan manuver PSSI yang dirasa makin meresahkan. Sebab banyak sekali pemain muda potensial yang diketahui lebih tertarik membela Indonesia setelah tahu jika ia punya kesempatan untuk itu. Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi, meskipun sampai detik ini trofi impian dari lokal Pretmania yakni AFF masih belum digenggam, dan kemarin ngamuk-ngamuk sampai nyudutin STY gara-gara mainin U22 yang berujung gagal lolos grup. Tapi lebih dari itu, secara umum progres timnas Indonesia udah mengarah ke hal yang benar. Kalau yang mikirnya jangka panjang sih, ya progres nyata itu sejatinya udah mulai sangat kelihatan nyata ketika Indonesia tampil di Piala Asia, di mana dalam ajang tertinggi negara-negara Asia itu, Indonesia yang berstatus sebagai tim termuda dan diremehkan, nyatanya mampu menyita perhatian lewat permainan memukau serta fighting spirit yang tinggi. Sampai akhirnya, gak ada yang menyangka kalau Indonesia mampu mencatatkan sejarah lolos pertama kalinya ke babak 16 besar. Ya, walaupun pencapaian itu cuma dibilang hoki oleh Akmal Marhali, tapi jika kita bisa cetak gol lawan Irak, Vietnam, dan Jepang, apakah iya kita bisa lolos? Kan enggak toh. Pun begitu saat tampil di Piala Asia U23, status debutan dan tim termuda, serta sempat dikerjai tuan rumah Qatar di match pertama, nyatanya nggak bikin mental pemain drop, malah yang ada semua bisa bangkit dan mencapai babak semifinal usai mengalahkan Korea Selatan. Dan itu pun juga dibilang hoki karena menang via adu penalti. Kemudian ingat saat di round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026, gimana ketika itu timnas dihajar kanan kiri sama netizen gara-gara kalah 1-5 dari Irak dan cuma imbang 1-1 melawan Filipina di 2 match pertama. Namun selanjutnya tim Garuda mampu bangkit dan lolos ke round 3. Nah, di round 3 ini luar biasa banget asli. Perjalanan Garuda di 6 pertandingan yang udah dilakoni sempat terpuruk 2 kali beruntun gara-gara keok dari China dan Jepang. Namun akhirnya tim Garuda mampu bangkit dan untuk sementara mengunci posisi 3 di klasemen grup C. Yap, meskipun sejauh ini masih banyak yang ragu sama kualitas Shinteong, tapi menurut Hajime Moriyasu, Koshin udah berhasil membuat sepak bola Indonesia jauh lebih baik. Yap, pelatih timnas Jepang itu disebut telah mengerti rencana STY untuk sepak bola Indonesia, yang mana Koshin benar-benar memikirkan jangka panjang. Itulah mengapa ia melakukan potong generasi serta berusaha mengubah mindset para pemain untuk gak lagi takut melawan siapapun. Dan perihal naturalisasi, Hajime Moriyasu menyebut jika langkah tersebut memang sangat positif dan harus terus dikembangkan. Sebab dengan begitu, kans Indonesia tampil di Piala Dunia dari edisi ke edisi pastilah kian besar. Jika federasi dan pemerintah terus melakukan naturalisasi pemain berkualitas, saya rasa kans lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan. Ucap Moriyasu dikutip dari Football Channel. Lebih lanjut, wajar nggak sih jika Koshin meminta pemain terbaik di dalam timnya? Karena ia pun juga diberikan target tinggi oleh federasi. Sehingga, lucu aja sih kalau ada yang bilang Koshin tanpa naturalisasi bisa apa. Nah, kalau mikirnya gitu, kasih aja coba Pep Guardiola dengan materi pemain full dalam tanda kutip lokal. Dijamin nggak sampai seminggu mumet dia. Nggak ingat apa? Dulu Koshin pas pertama kali dateng, kagetnya bukan main. Ngelihat pemain timnas passingnya masih kalah kualitasnya dari anak SSB di Korea. Oh, gila ya Lur ya. Bapak Sintayong ini dia punya rencana gila untuk Indonesia jangka panjang, bukan jangka pendek, karena memang dia melihat Indonesia ini punya bakat-bakat yang luar biasa, tapi untuk jangka panjang loh. Dan Sintayong sendiri sini sudah mempunyai rencana dan juga tujuan untuk membangun timnas Indonesia lebih baik lagi, karena memang Sintayong sendiri adalah seorang pelatih yang mengerti
pemainan bola dan juga melihat mana-mana yang istilahnya bakatnya yang luar biasa. Dan juga di sini Sintayong membutuhkan pemain-pemain keturunan dari Belanda atau negara lain ya, karena memang sebuah tim nggak mungkin bagus kalau misalnya tidak ada pemain-pemain keturunan atau pemain asing ya Lur ya, karena memang kualitas permainan Indonesia masih di bawah rata-rata. Kalau misalnya dilihat dari pembicaraan reporter tadi mengenai Sintayong pas datang ke Indonesia, passing-passing dari pemain Indonesia masih di bawah pemain-pemain Korea SSB-nya. Itu sangat memalukan kan Lur ya. Jadi di sini tetap aja kita harus dukung Sintayong agar bisa membangun lagi timnas Indonesia lebih bagus lagi ke depannya Lur ya. Jangan malah kita mencemooh atau kayak gimana, karena memang Sintayong sendiri mengerahkan semua kemampuannya dan kepemahaman dalam sepak bola untuk timnas Indonesia. Kita lanjut. Sementara itu, menurut mantan pelatih Malaysia, Kim Pan-gon, yang kini jadi pelatih klub elit Korea, Ulsan Hyundai, apa yang dilakukan Coach Shin selama ini pelan-pelan mulai kelihatan hasilnya. Itulah mengapa sebagai sesama orang Korea, ia mengaku bangga meskipun di satu sisi, ia cukup tertampar karena saat melatih Malaysia, tim Harimau Malaya, performanya malah angin-anginan. Saya bangga dengan pencapaian Sintayong bersama Indonesia. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang pelatih asal Korea Selatan sangat populer di Asia Tenggara dan dikenal mampu membangun dan berupaya untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Walaupun saya pernah bekerja untuk Malaysia, saya bangga menjadi pelatih yang menjadi perwakilan Korea Selatan, kata Kim Pan-gon seperti yang dilansir dari FIFA Plus. Yap, lain Kim Pan-gon, lain pula Madam Pang yang benar-benar udah nggak merasa gengsi lagi untuk mengakui kemajuan Indonesia. Beda dengan Vietnam yang kayaknya masih mencoba denial. Madam Pang yang udah berulang kali bertemu Erick Thohir mengaku sedikit banyak tahu arah rencana beliau dalam misi menjadikan Indonesia sebagai kekuatan sepak bola di Asia. Maka dari itu, ia pun siap belajar dan bekerja sama karena sejatinya ini semua akan berguna bagi sepak bola ASEAN. Dan untuk saat ini, publik Thailand sedikit banyak udah mengakui kemajuan Indonesia. Bahkan dengan progres nyata yang ada di timnas Indonesia dengan para pemain abroad, menjadikan skuad Garuda sebagai target alias patokan yang mesti dicapai tim Thailand dalam beberapa waktu ke depan. Karena jujur saja, dengan segala hal yang terjadi, Indonesia kini benar-benar jadi tim Asia Tenggara yang paling sering mendapatkan sorotan dari media internasional. Terlebih apabila nantinya para pemain baru datang lagi, sudah pasti membuat peluang Indonesia untuk mencapai putaran final Piala Dunia dirasa bukan hal yang mustahil lagi untuk dibicarakan. Gila Lur ya, dari mantan pelatih Malaysia dan juga Madam Pang sendiri sudah mengakui karena kalau kehebatan timnas Indonesia sekarang Lur ya. Apalagi Thailand sendiri ingin banyak belajar kepada tim Indonesia sekarang Lur ya. Setelahnya dulu memang timnas Indonesia menjadi olok-olokan tim paling kelas rendah Lur ya di Asia, tapi sekarang banyak sekali tim-tim Asia ingin belajar kepada Indonesia dan jadikan barometer daripada tim-tim di ASEAN. Itu sangatlah gebrakan yang luar biasa kalau menurut gue Lur. Dan PSIS sendiri di tangan Bapak Erick Thohir sangatlah dihargai dan dipandang oleh tim-tim ASEAN lainnya juga Lur ya. Kita lanjut. Sementara itu ada kabar positif dari Tristan Guier, di mana pemain 20 tahun itu secara terang-terangan memamerkan tato barunya yang bertuliskan keluarga. Jelas melihat hal tersebut semakin membuat publik yakin kalau Tristan benar-benar akan segera merapat membela Indonesia ketika ia udah benar-benar siap tampil pasca cedera panjang. Yang mana Tristan diprediksi akan join ke timnas Indonesia dan debut di bulan Juni ketika Indonesia tanding melawan China serta Jepang. Nah, melihat situasi yang ada, wajar jika Ronald Koeman kini benar-benar siaga satu. Sebab menurutnya, manuver yang dilakukan PSSI nggak lagi dalam tanda kutip mengambil pemain-pemain yang secara peluang udah tertutup untuk memperkuat timnas Belanda. Namun PSSI kini benar-benar fokus mencari pemain yang usianya masih muda dan potensial. Yap, contoh kasus seperti Vilkers ataupun Jesus. Dianggap Koeman adalah sebuah kerugian besar bagi Belanda. Dan PSSI selain Tristan Guier juga tengah intens mengejar nama-nama seperti Milano Jonathan, Delano van der Heyden, sampai ke Ian Maatsen. Nah, khusus Maatsen, setelah berulang kali dikecewakan Koeman, pemain yang kini main untuk Aston Villa itu diketahui makin dekat ke Indonesia. Dan Ronald Koeman pantas was-was karena beberapa waktu yang lalu, Maatsen secara terang-terangan membawa bendera Indonesia yang notabene adalah negara yang selama ini tertarik kepadanya. Hayo lo, kalau udah gini aja, panik kan? Iya, kalau menurut gue gimana Lur ya, Ronald Koeman pasti akan sangatlah pusing karena makin banyak aja
pemain keturunan Indonesia di Belanda sana ingin bergabung membela timnas kita loh, karena memang mereka merasa lebih dihargai di timnas Indonesia loh ya. Dan juga di sini sangatlah luar biasa, ada tiga nama yang akan diambil oleh Bapak Erick Thohir mungkin untuk membela timnas Indonesia. Yang pertama oleh Romeni, setelah ada dua lagi lupa namanya, tapi itu akan menjadi sebuah gebrakan yang luar biasa loh ya. Pemain ini yang sangat incar-incar oleh PSSI akhirnya mengembangkan bendera merah putih di dadanya, juga sampai ditato keluarga di dadanya. Itu sangat luar biasa, itu menunjukkan kalau memang dia mencintai Indonesia loh, dan ingin sekali bergabung dan membela tanah air kita. Itu sangat suatu kebanggaan yang luar biasa kalau menurut gue. Dan juga di sini kita dukung terus Bapak Erick Thohir dan juga Ronaan dan juga Bapak Erick Thohir, Bapak Sintayong, agar bisa lebih membangun timnas Indonesia kita kalau lebih moncer lagi di depan dan juga membanggakan ya. Karena memang itulah yang kita harapkan semua loh ya. Pokoknya kita dukung terus timnas Indonesia kita. Sekian lesson dari gue kali ini, kurang lebih gue minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.